Ini dari siapa? Muksin. Ya, Dok, boleh nanya secara langsung biar lebih jelas interaksinya. Kelarutan hidrogen berapa lama? Dosis untuk membantu penyembuhan bagaimana? Dan rata-rata berapa lama sudah terlihat efeknya? Nah, kita bicara umum lah. Gitu, Dok. Ya, pertama kelarutannya maksudnya gimana? Dari kalau kalau gini, jadi eh, kalau minum air Gimana? hidrogen itu paling bagus itu, jadi pas mau minum kita proses dulu ya. Kalau pakai tumbler kan dibikin, minum langsung, habis dibikin langsung diminum. Kalau dibikin langsung diminum itu eh, efeknya optimal gitu. Jadi yang masuk ke dalam tubuhnya tuh kadarnya paling tinggi, terus menyebar ke seluruh tubuh gitu. Tapi kalau kita udah dibikin pakai di apa namanya, kita bikin dulu terus kita diemin berjam-jam, ya kadar hidrogennya kalau di luar, di udara luar sih turun gitu. Jadi dibiasakan kalau mau minum, misalnya pakai tumbler hidrogen kayak hidrogen fountain gitu ya, udah produksi langsung diminum sampai habis gitu. Jadi itu Iya, efeknya tuh bisa bisa optimal gitu ya, nggak menurun kadar hidrogennya kan. Kalau kalau fountain tuh bisa di atas 1.000 kan, kadarnya 1.500 gitu kan, itu iya, tinggi lah. Kadarnya tuh biasanya harus yang 1.500-an, karena ada beberapa mesin hidrogen tuh, kayak Kangen Water gitu, kadar hidrogennya paling 300-an gitu. Padahal harganya mahal gitu. Itu tuh jadi harus diinformasikan, jangan ke orang tuh beli alat puluhan juta tapi kadar hidrogennya cuma 300 400-an kan, itu makanya nggak pernah dibahas kalau itu sih sama yang jualnya, karena si kadar hidrogennya itu rendah. Jadi dia cuma bilang ini bagus bagus bagus, tapi kadar hidrogennya itu nggak pernah dibahas berapanya gitu. Nah, jadi kalau kadarnya di atas 1.000, jadi kalau dari penelitian tuh harusnya antara 1.000 1.500 tuh udah bagus. Tapi yang hebatnya tuh kalau kita naikin sampai 4.500 kadarnya tuh, itu tetap tetap aman-aman aja. Ada penelitian pada rheumatoid arthritis, itu salah satu penyakit sendi yang paling bahaya. Itu tuh kadarnya sampai 4.500, itu tuh nggak masalah, efek sampingnya nggak ada. Manfaatnya juga banyak pada pasien-pasien rheumatoid arthritis. Terus mengenai efeknya untuk pengobatan, misalnya pengobatan diabetes, pengobatan apa namanya, penyakit autoimun dan sebagainya, itu benar-benar sangat individual gitu ya. Itu tuh mirip kayak ini, saya minum obat, orang sama-sama diabetes nih ya, terus dia minum obat diabetes persis sama, gula darahnya 300-an, baru kena kata diabetes, umurnya sama, jenis kelaminnya sama, terus minum obat yang sama gitu. Itu Hmm. tuh bisa yang satu seminggu udah bagus, yang satu sebulan masih jelek gitu. Padahal obatnya sama. Jadi benar-benar sangat apa namanya, sangat variatif gitu tiap orang. Efek olahraga pada, terus kalau kalau obat itu biasanya cepat. Kalau obat lebih cepat dibandingkan air hidrogen, dibandingkan olahraga, dibandingkan puasa intermittent gitu. Tapi dia dalam jangka waktu yang panjang tuh jauh lebih bagus yang kayak air hidrogen ini gitu. Kalau kita minum air hidrogen terus gitu ya, nanti tuh lama-lama tuh obatnya bisa diturunin. Banyak pasien tuh yang bisa lepas obat. Tapi kalau minum obat tuh cepet, misalnya dalam seminggu 2 minggu tuh udah bagus, kadang-kadang cepet, kita bisa naikin dosisnya. Tapi nanti kalau untuk mempertahankannya tuh lama-lama kadar obatnya, dosis obatnya tuh setelah 1 tahun 2 tahun minum tuh kurang, harus dinaikin lagi sama dokternya, baru kadar gulanya bagus gitu. Atau ditambah obat yang lain, makin lama tuh makin banyak obat, efek samping obatnya juga. Sementara si hidrogen tuh kalau kita minum, jadi jangan, kalau yang saya sarankan, kalau misalnya ada orang punya diabetes, kita punya pasien atau punya saudara diabetes, dikasih obat sama dokter, jangan langsung di stop ganti sama hidrogen gitu. Punya hipertensi, minum aja hidrogennya terus, kombinasi sama olahraga, puasa intermittent, minum suplemen macam-macam juga nggak masalah. Tapi airnya tuh diganti, semua airnya tuh dengan air hidrogen gitu. Nah, setelah minum air hidrogen ini nanti dilihat setelah sebulan 2 bulan gitu, gimana gulanya, membaik nggak. Kalau gulanya udah membaik, udah sesuai target gitu, mulai dosisnya tuh diturunkan gitu. Kalau saya sih kalau di klinik kayak gitu, jadi dikasih air hidrogen, nanti sebulan 2 bulan lihat, oh udah bagus nih, dosisnya mulai diturunin. Banyak pasien tuh yang bisa lepas sama sekali, dia minum air hidrogen aja udah nggak minum obat, tapi gulanya bagus, HbA1c-nya terkontrol kayak gitu. Jadi kalau berapa lama itu tuh kayak nanya berapa lama efek olahraga pada orang diabetes bisa menurunkan gula darah. Tiap orang tuh beda-beda dan biasanya perlu waktu. Kalau olahraga, air hidrogen tuh nggak bisa ngarepin seminggu langsung gula darah 400 langsung turun. Kalau pengen cepet ya pakai obat, pakai insulin tuh cepet banget, sehari juga kadang langsung turun. Tapi kalau pengen jangka panjang, kita pengen bisa lepas obat tuh agak susah. Akhirnya nanti terus-terusan tergantung obat. Nah, kalau kita minum air hidrogen secara teratur tuh ada harapan kita tuh bisa lepas sama obat, atau minimal obatnya sedikit lah, nggak terlalu banyak gitu. Iya. Oke.
Nah, ada Dok, kita ini dulu ya. Ada yang mau testimoni dulu, Dok? Oh ya Ya, sok mangga. kita break sebentar. Nah, Oke. teman-teman, ini ada dua orang yang testimoni ya. Nanti yang nanya, silakan nanya di kolom chat. Nanti setelah testimoni kita lanjut lagi. Sebentar ya, sebentar ya, saya ini dulu. Saya pause dulu. Oke, sebentar. Mana nih? Oke. Nah, teman-teman, ini ada testimoni sebentar ya. Teman-teman, Anda mau nanya, mumpung ada Dokter Andi, silakan tanya apapun ya seputar hidrogen, seputar kesehatan, bahkan seputar penyakit. Nah, testimoni yang pertama ini Ibu Imas, saya panggil ya, Ibu Imas. Sebentar, Ibu Imas ada ID Zoom Iksar ya, Iksar Mulyadi. Oke, sebentar. Ini saya unmute. Silakan di videonya di on kan? Silakan. Ya, videonya di on aja. Silakan. Halo. Iya, halo. Ya, halo. Bentar ya. Oke, selamat malam Ibu Imas. Ibu Imas mana? Oke, ini saya pin. Ada. Sebentar, Hmm, saya pinkan dulu. Oke, iya, oke. Oke, Ibu Mas, selamat malam. Ya, malam. siapa Ibu Imas ya? Ya, Oke, Ibu Imas Koiriah ya. Beliau berusia 53 tahun dari Karawang ya. ya, Nah, Cikampek. oh, Tepatnya. Karawang Cikampek. Nah, konsumsi air dan gas hidrogen dari Hydrogen Fountain ini untuk pemulihan GERD ya. Coba silakan, Bu. Silakan sharing. Ya, Ya, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ya, Awalnya saya terkena GERD kronis itu di tahun 2020. ya, eh, Sampai di 2022, kemudian 2023 saya sempat sehat alhamdulillah dengan konsumsi salah satu herbal. Kemudian 2024 di bulan Februari saya kambuh lagi, dan itu saya coba lagi dengan herbal yang kemarin itu ternyata menolak. Jadi oke, kayak ya nggak enak lah gitu ke lambungnya. Sampai 3 bulan di 2024 ini saya sakit. Kemudian saya nggak sengaja suami saya eh, pas nyalain TikTok ada siapa itu yang kokonya itu ya, kokonya ya, yang ada di TikTok itu. Nah, terus iya, saya dengar gitu kan. Akhirnya saya chat ke adminnya, saya coba beli, dan sudah datang di tanggal 21 Agustus waktu itu kalau nggak salah. Tapi iya, itu langsung saya pakainya itu cuma jarang-jarang aja. Karena saya bilang gini, masa ya sih dengan air kayak gini kita bisa sembuh gitu ya. Jadi saya hmm, merasa nggak yakin waktu itu. Saya nggak yakin karena mungkin satu saya agak eh, patah semangat ya dengan sakit GERD yang saya alami di 3 bulan ini, beda dengan yang awal mulai saya alami. iya, Ini hampir setiap hari pakai oksigen terus, nggak lepas oksigen gitu di 2024 ini, selama kurang lebih 2 bulanan saya oh, pakai oksigen terus, sempat oke, dirawat juga dan bolak-balik IGD. Nah, kemudian di tanggal 5 kalau nggak salah 5 September, saya kayak ini apa ya, ada pengalaman spiritual lah, karena saya nangis jadi-jadinya kayak menyesali ke diri sendiri, kenapa saya nggak bisa jaga kesehatan, kenapa saya iya, melalaikan kesehatan ini. Akhirnya di sana saya merenung dan saya kemudian banyak istighfar. Akhirnya saya apa istilahnya, saya seolah-olah seperti berkomunikasi langsung dengan Sang Halik ya. Dan saya iya, bilang, saya ikhlas, saya ridho dengan ketetapanmu ya Allah. Apapun itu yang terbaik menurutmu untuk saya.
Akhirnya setelah itu plong semuanya, karena saya udah benar-benar ikhlas. Mungkin selama ini saya terlalu memaksakan untuk pengen cepat-cepat sembuh, padahal Allah itu lebih tahu mana yang terbaik buat hambanya. Nah, kemudian saya mulai lagi lah dengan HF ini ya, dengan hidrogen ini saya coba lagi. Nah, dengan dirutinkan. Jadi Iya. setelah saya ikhlas, kemudian saya ikhtiar lagi dengan air hidrogen, saya rutinnya gini Pak, per 4 jam sekali saya Iya. diinhalasi. Ini saya belum waktunya inhalasi, saya belum inhalasi nih. Saya jam 9. Jadi di 4 jam sekali saya inhalasi di 20 menit. Setelah itu saya nyalakan lagi untuk diminum air hidrogennya. Selalu Iya. seperti itu sampai 1 minggu Iya. berturut-turut. Saya seperti itu, alhamdulillah 5 hari setelah 1 minggu saya sedikit-sedikit lepas dari oksigen. Oke. Dan obat-obatan juga sudah mulai berkurang, yang tadinya lansoprazol lah, kemudian apa itu obat lambung yang lain, yang sirup itu antasida atau apa, pokoknya seperti itulah ya gitu. Nah Iya. sekarang alhamdulillah saya sudah benar-benar lebih bugar, lebih sehat, karena itu tadi keyakinan akan karunia Allah. Kemudian kita juga ikhtiar ini dengan air hidrogen. Alhamdulillah ya, berkat keikhlasan saya juga ikhtiar saya dengan air hidrogen ini, Masya Allah, tadi aja saya sempat check up ke dokter. Memang Iya. jadwalnya sekarang sudah berkurang, awalnya 2 minggu sekali Pak, sekarang Iya. kesininya 1 bulan sekali. Dokter juga tadi sempat kaget, oh itu sekarang kelihatan lebih segar katanya. Kan biasanya kalau ke dokter itu pasti lemes, karena oleng ya jalan juga, karena yang namanya GERD itu, apalagi saya GERD kronis, 1001 macam sensasi rasa Iya. rasakan gitu kan. Jadi rasa terbakar itu, panasnya itu dari dada sampai ke tenggorokan, seperti ada benjolan di sini tapi padahal nggak ada. Dan kalau paling parahnya itu, napas itu udah sesek, kemudian di lubang hidung itu tidak ada ventilasi udara, tidak ada keluarnya angin gitu istilahnya. Dan itu yang paling parahnya, dari ujung rambut sampai ujung kaki itu dingin, dingin tuh dingin banget tuh, kayak es gitulah kalau kata ininya ya. Nah, Iya. sampai di kening saya ini seperti kesemutan. Kalau sudah seperti itu, udah saya nggak sadarkan diri Pak, seperti itu. Nah, Oke. alhamdulillah saya ikhtiar dengan ini atas izin Allah. Masya Allah, saya bersyukur banget bisa pulih, bisa sehat lagi Pak. Berkat izin Allah, saya bisa Iya. sehat lagi, ketemu dengan air hidrogen ini yang memang awalnya waktu saya pertama minum nggak enak, bener-bener nggak enak. Kenapa? Saya biasa minum itu kalau pagi-pagi itu air hangat ya Pak ya. Iya. Tapi karena saya semangat, dimotivasi terus sama suami, kamu pasti bisa gitu. Alhamdulillah termotivasi, saya terus-terusan minum. Eh, yang awalnya cuman segini, sekarang alhamdulillah sudah rutin di 3 botol. Alhamdulillah sudah 3 minggu. Udah 3 minggu Mungkin ya. ya, Dan sebetulnya 3 minggu itu yang rutinnya ya Pak ya. ya. Pokoknya pas di tanggal ini aja, saya tanggal 5 yang tadi saya kayak ada pengalaman spiritual gitu ya, kayak ada yang berbisik gitu istilahnya. Nah, begitu di hari Seninnya saya itu mulai rutin, tanggal berapa hari Senin itu ya, tanggal 9 ya. Di tanggal 9 itu saya rutin gitu. Pokoknya sampai sampai sekarang itu jadi saya rutin gitu. Nah, kebetulan saya di bawah puasa juga Pak, puasa Senin Kamis. Nah, jadi kalau puasa itu paginya saya sahur, makan sahur itu pasti minumnya itu 1 botol, setengah botol sebelum, setengah botol sesudah makan sahur. Kemudian buka puasa juga saya minumnya air hidrogen gitu. Jadi Iya. mungkin karena saya konsisten dalam apa ya, memilah waktunya. Jadi per 4 jam, seperti jam 5 saya Iya. selama 20 menit, kemudian dimatikan dulu selama 5 menit, saya nyalakan lagi di angka 1 untuk saya minum. Gitu. Nanti di Iya. jam 9 gitu, kemudian jam 1, jam 5 lagi sampai jam 9 malam. Finishnya di jam 9 malam.
Mungkin karena saya konsisten, jadi berasa khasiatnya dari air hidrogen ini. Oke. Mungkin itu. Ya, jadi ibu beli namanya hydrogen fountain, ibu tiap hari minum dan ibu tiap hari inhalasi juga ya bu ya. Ya, betul. Oke, alhamdulillah konsisten selama 3 bulan itu hasilnya jauh berkurang ya bu. Maksudnya 3 keluhan minggu, Pak. 3 minggu ya. Ya, Awalnya kan saya belum konsisten, masih jarang gitu. Jadi ya, kayak nggak yakin gitu. Tapi setelah saya dimotivasi, kemudian saya juga sudah benar-benar ikhlas gitu ya dengan sakit yang saya alami ini, yang pokoknya yang terbaik buat saya gitu. Akhirnya saya rutinkan lagi memakai ya, inhalasi dan minum air hidrogennya gitu Pak. ya. Dan sekarang udah lepas oksigen sama sekali ya. Lepas, udah 3 minggu saya nggak pernah pakai oksigen sama sekali. Alhamdulillah banget itu, Masya Allah. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah ya. Jadi terus keluhan di perutnya, maksudnya di GERD itu juga udah enggak ya? Ya, awalnya kan perut bawah, sampai dokter juga kan kebetulan ada dokter ini ya, spesialis dalam ya, yang barusan ya. Iya, betul, betul. Dia akan lebih tahu gitu ya istilahnya penyakit Oke. saya gitu. Ya, kebetulan saya ditanganinya itu oleh dokter gastro waktu itu di Siloam. Karena dokter gastronya sudah meninggal di tahun kemarin, akhirnya saya ke dokter penyakit dalam, dokter Septa gitu ya. Alhamdulillah Iya. sih udah sebelum ke dokter gastro ke beliau dulu, saya dirujuk ke sana gitu. Jadi Oh, obat di sakit di perut bawah beda dengan sakit lambung. Jadi ada ya macam-macam obatnya gitu kan. ada Jadi berapa macam, dengan Bu? eh Maksudnya untuk ada berapa jenisnya? banyak lah, lebih dari 5 dok. Pak. Lebih dari lebih Lebih dari dari 5 ya? ya. Jadi karena kan saya sering vertigo ya, vertigonya kambuh ya. Kalau lambung kambuh, Oh vertigo iya betul. kambuh Betul, betul. gitu. Oke, oke, oke. Sama suara sempat saya betul-betul suara itu yang awalnya ini gua agak serak normal tiba-tiba kecil banget suaranya, akhirnya saya Ya. googling ternyata GERD itu efeknya juga ke pita suara gitu. Oke. Terus ya kalau malam juga suka ada kayak tiba-tiba tersedak atau batuk gitu kan. Pokoknya mah pikiran saya itu awalnya itu udah sama ketakutan berlebih ya, kecemasan gitu. Jadi kalau mendengar suara ambulan atau yang mendengar ada berita kematian, itu saya udah benar-benar ketakutan, udah yang luar biasa. Seolah-olah di depan pintu kamar saya itu seperti ada malaikat Israel, ya padahal kita belum tahu seperti apa gitu malaikat Israel itu gitu. Jadi Oke. karena itu kalau GERD kambuh, rasa ketakutan, kecemasan itu udah benar-benar yang luar biasa banget. Oke, oke. Terima kasih ya, Ibu Imas, luar biasa kesaksiannya dan testimoninya. Terima kasih, Ibu Imas. Ya, terus berikhtiar. Alhamdulillah sekarang juga hasilnya jauh-jauh lebih membaik ya. Terus Ya, konsisten ya, pakai hydrogen fountain ya, Bu Imas. Ya, usahakan juga bisa cerita ke teman-teman bahwa Bu Imas lebih baik kesehatannya. Cerita juga Bu ke teman-teman Bu. Karena di sekitar kita tuh orang sakit tuh banyak Bu sekarang. udah saya coba ke ponakan, kebetulan dia autoimun sampai Iya. maaf kaki-kaki itu sampai tadi bibirnya berdarah gitu kan. Bibir berdarahnya itu darah kental. Sudah kan Oke. saya beli yang twin ya, belinya Iya. yang twin. Saya tawarkan tuh satunya botolnya, nanti pinjem gitu dari nanti kan bilangnya bunda, nanti dipinjemin mesinnya dari bunda. Dia nggak Iya. nggak mau ya. Kita kan nggak bisa maksa ya. Mungkin Iya. belum bisa ngelihat gitu. Waktu Hmm. itu memang saya belum rutin banget kan gitu. Saya coba gitu kan. Nanti coba mau saya tawarkan lagi. Dia autoimun sama lupus Oh, kalau tuh. mas. Oke, oke. Iya, iya. Ya. Mungkin bisa ya buat yang seperti itu ya Pak. Apa? Untuk yang penyakit seperti itu bisa. Eh, pakai air dan gas hidrogen itu bisa. Memang ada penelitiannya untuk autoimun. Nanti kita bisa langsung tanyakan lagi ya sama dokter Andi ya. Oke, terima kasih Ibu Imas untuk sekali lagi untuk testimoninya. Ini pasti sangat-sangat bermanfaat buat teman-teman semuanya di sini ya. Terima kasih Ibu Imas, terima kasih ya. Oke, nah teman-teman lanjut lagi ya. Ini kalau untuk penelitiannya, nah saya bacain ya. Ini dari Journal of Cellular and Molecular Medicine tahun 2018. Artinya, hidrogen itu dapat memberikan perubahan sistemik seperti membantu pengurangan mules
dan regurgitasasi pada pasien GERD. Jadi teman-teman kalau Anda nanya, Pak, ada nggak penelitian air dan gas hidrogen itu bisa untuk pencegahan atau pemulihan masalah GERD atau asam lambung atau masalah di lambung atau iritasi lambung? Jawabannya penelitiannya ada. Dan ini penelitiannya ada di PubMed. Nah, PubMed ini semua penelitian di seluruh dunia itu semuanya masuk ke PubMed. Bahkan bisa dibilang PubMed ini menjadi kitab sucinya para dokter. Jadi dokter-dokter itu di dunia ya, itu kalau mau cari penelitian, itu penelitiannya ada di PubMed dan banyak penelitian hidrogen itu masuknya di sini. Gitu ya teman-teman ya. Nah lanjut lagi ya. Penelitian kedua, ini dari Journal of Zhejiang University Science B tahun 2022 mengatakan hidrogen itu membantu menetralkan stres oksidatif, peradangan, kematian sel, dan membantu menghambat proses penuaan. Ya, hidrogen itu juga menunjukkan membantu melindungi organ tubuh termasuk paru-paru seperti itu ya.